Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan praktikum atau teknis bagaimana cara membuat rangkaian osiloskop dan function generator. Nah, yang saya pakai dalam rangkaian tersebut, saya menggunakan ACIDA. Nah, kalian bisa install sendiri ya di laptop. Nah, ini kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Nah, pada modul 2 ini terdapat dua variasi rangkaian. Nah, yang pertama yang saya bahas yaitu rangkaian ini. Nah, rangkaian ini terdiri dari 3 komponen ya. Yang pertama itu function generator, yang kedua osiloskop, dan yang ketiga probe. Nah, yang pertama yang kalian rangkai ini, untuk kutub positif dari function generator dihubungkan ke kutub positif dari osiloskop. Nah, keduanya dihubungkan ke probe. Nah, yang kedua, kutub COM ini dihubungkan ke kutub negatif dari osiloskop dan keduanya dihubungkan di ground. Nah, jangan lupa kita klik function generator dan kita rubah frekuensinya ke 10. Dan untuk amplitudenya ke 1 volt. Dan yang lainnya jangan dirubah ya. Ditetapkan aja, jangan dirubah. Nah, ini untuk frekuensinya nanti ada beberapa variasi yang sudah tertera di modul, jadi kalian bisa atur sendiri ya nanti. Oke, jika rangkaian sudah siap, maka langkah selanjutnya di run atau disimulasi. Nah, kita tunggu sebentar, mungkin beberapa detik. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul tab waveform. Nah, ini gambaran terkait gelombangnya. Nah, langkah selanjutnya kita klik osiloskopnya, kemudian klik view meter. Nah, ini kan gambarnya tidak terlihat rapi ya. Nah, biar terlihat bagus dan rapi, kita atur skalanya di time base. Nah, pada osiloskop ini ada beberapa parameter seperti time base, channel A sama channel B. Nah, dari setiap parameter itu ada skala sama diff-nya. Jadi kita atur aja biar gelombangnya terlihat bagus. Nah, ini sudah terlihat ya gelombangnya. Seperti ini. Nah, jika gelombangnya sudah terlihat, kita bisa masukkan parameter ini ke dalam tabel Excel. Nah, saya sudah menyiapkan ya tabel Excel-nya. Nah, ini aku sudah menulis untuk frekuensi 10 Hz, itu skalanya 10, diff-nya millisecond, terus channel 1 sama channel 2 sama, skalanya 1, terus diff-nya volt. Kemudian ini, gimana sih cara mencari data sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita bisa lihat di tabel waveform. Nah, ini kalian bisa lihat ya tadi untuk informasi terkait parameter time base sama channel A dan channel B ini ada di bawah ini. Kemudian kita close, terus kita cari atau kita bisa buka tab waveform. Nah, ini kita bisa lihat informasi dari sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, untuk sumbu X kita bisa lihat garis horizontal. Nah, ini ya. Jadi kita lihat mulai dari 0 sampai ini 100 milisecond. Jadi kita hanya menghitung satu gelombang saja yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kita bisa tulis di tabel Excel yaitu ini 100. Kemudian sumbu Y. Nah, sumbu Y kita lihat garis vertikalnya. Nah, ini ada 1 volt ya. Jadi kita bisa tulis di tabel Excel 1 volt. Nah, ini juga berlaku ke frekuensi atau variasi frekuensi yang dipakai dalam modul ya. Jadi ini aku menggunakan tiga data aja, untuk yang lainnya kalian bisa isi sendiri. Nah, ini misal ini ya, frekuensi 20, jadi dirubah saja, tinggal rubah saja di sini, klik sinyal generator, kemudian diklik di sini, dirubah ke 20. Nah, kemudian kalian bisa run sendiri, terus caranya hampir sama kayak tadi.
kalian bisa ulangi langkah yang awal tadi dan diterapkan ke data-data berikutnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita menginjak ke rangkaian kedua. Nah, ini pada sheet 2. Nah, sheet pertama tadi rangkaian pertama ya. Untuk sheet kedua ini rangkaian kedua. Nah, ini kurang lebih sama kayak tadi rangkaiannya, tapi polaritasnya itu dibalik. Yang tadi semula itu plus dihubungkan ke plus, nah ini minus dihubungkan ke plus. Dan sama dihubungkan ke ground. Dan kutub negatif juga dihubungkan ke ground. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita bisa klik sinyal generatornya, terus kita bisa rubah frekuensinya 10 ya untuk data pertama. Kemudian amplitudenya 1. Kemudian kita run. Tunggu beberapa detik. Nah, ini gelombangnya sudah muncul ya. Kemudian kita cek di viewmeter, osiloskop. Nah, ini juga sudah tertera gelombangnya. Terus ada beberapa parameter yang sudah muncul. Nah, ini kalian bisa tuliskan di tabel Excel kedua, rangkaian kedua ini. Jadi ini untuk informasi yang pertama tadi. Gitu. Skalanya 10, div-nya millisecond, terus scale untuk channel 1 scale-nya 1, div-nya volt, terus channel 2 itu sama, terus sumbu X dan sumbu Y itu kita cari pakai cara yang tadi ya, untuk seperti pada rangkaian 1 kita close, kemudian kita tap ke waveform. Nah, terus ini dilihat untuk X garis horizontal dan garis Y untuk garis vertikal. Nah, ini 100 dan ini vertikalnya 1 volt. Seperti itu. Nah, ini datanya sama ya dengan yang rangkaian pertama tadi. Nah, ini aku cuman nyontoin 3 data aja. Nah, ini di modul ada beberapa data untuk frekuensi ya. Nah, ini 10 frekuensi sampai 10 Hz sampai 10.000 Hz. Jadi nanti ada 28 data. Kalian bisa lengkapi sendiri dengan cara yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Nah, untuk ini kan kalian sudah mendapatkan data ya. Nah, untuk kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita buat grafik. Nah, grafik ini hubungannya yaitu frekuensi dengan time per div. Nah, frekuensi ini sudah kalian dapatkan ya datanya. Di signal generator ini, kalian tinggal copy saja, bikin tabel baru di sini. Kemudian time per div. Nah, ini time per div itu rumusnya diambil dari waktu dibagi dengan div. Nah, waktunya ini 100 dibagi dengan div. Div itu ini scale pada time base. Jadi div itu kalau dilihat di sini ya, di viewmeter. Nah, ini kita bisa menghitung kotak-kotak di sini pada satu gelombang. Nah, misal ini satu gelombang ya, kalian bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 kotak. Nah, itu 10 div namanya. Oke, kalian bisa bagi ya. Ini 100 dibagi 10, jadi 10. 50 dibagi 10, 5. 3,3 dibagi 10, 3,33. Nah, ini kalian bisa buat grafik. Nah, hasilnya seperti ini grafiknya. Kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi grafiknya ini menurun ya. Semakin besar frekuensi yang dipakai, maka time per div-nya nilainya semakin kecil. Seperti itu. Nah, untuk sebagai ini ya lampiran, kalian bisa screenshot ini tampilan viewmeter dari osiloskop. Ini kalian screenshot. Terus ini tampilan waveform juga kalian screenshot. Jadi ada 2 file screenshotan. Kalian bisa langsung tempel di
laporan masing-masing. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait praktikum bab 2 ya, osiloskop dan function generator. Mungkin itu saja terkait bagaimana cara membuat rangkaian dan mengisi data dari tabel pengamatan. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.